dikumpulkan Nabi Sulaimanlah bala tentaranya. Ini sekarang Bilqis sudah berada di tengah jalan. Sebentar lagi dia akan sampai ke Palestina dari Yaman. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit. Jadi ada salah satu tentara Nabi Sulaiman itu namanya jin Ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Hai Sulaiman, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Sabak ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai kemari. Kata Sulaiman, ada lagi yang bisa lebih cepat dari ini? Allah berikan pelajaran besar untuk seluruh makhluk di muka bumi. Ini masih senang bikin patung, saya pilih seorang nabi. Nabinya bukan nabi biasa, bahkan nabi bisa bicara dengan hewan. Masya Allah, jangankan hewan yang paling besar seperti gajah, hewan paling kecil seperti semut bisa mendengar suaranya, bahkan bisa berdialog dengannya. Bisa bicara dengan burung, bisa menaklukkan awan. Jangan kira Sun Gokong datang belakangan, dia yang hebat melakukan awan. Ada awan kinton, awan macam-macam, tidak. Jauh sebelum itu, ada sesuatu yang lebih hebat dibandingkan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kaya raya mungkin merupakan impian banyak orang. Dikutip dari e-book bertajuk Rahasia Kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam oleh Muhammad Gufron Hidayat. Di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan gambaran orang terkaya di muka bumi. Dengan kekayaannya, Nabi Sulaiman alaihi salam justru semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam selalu memanjatkan doa kepada Allah sebagai salah satu cara untuk menjunjung tinggi kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai nabi yang memiliki sejumlah kemuliaan seperti kekayaan, kemampuannya dalam berbicara dengan hewan dan jin, serta penaklukannya kepada Ratu Bilqis. Kita wajib meneladani sifat Nabi Sulaiman alaihi salam yang selalu bersyukur dan tidak pernah sombong atas segala kenikmatan yang Allah berikan padanya. Berikut ini beberapa doa Nabi Sulaiman alaihi salam yang tertuang dalam Al-Quran. 1. Doa Nabi Sulaiman memohon kekayaan. Ia memiliki kerajaan yang besar dengan istana yang megah. Istana Nabi Sulaiman berdinding batu pualam. Sementara tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga. Kemudian, atapnya dari perak dan hiasan serta ukirannya dari mutiara, intan, dan berlian. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki istana yang megah karena memiliki banyak sekali pekerja dari bangsa jin yang dapat membangun apa saja yang dikehendakinya. Tak hanya memiliki istana yang megah, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam juga luas. Ia bahkan dikenal sebagai raja yang menguasai beberapa negara dan memiliki pasukan dari berbagai jenis makhluk yang tidak dimiliki oleh siapapun. Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. 2. Doa Nabi Sulaiman alaihi salam untuk tetap mensyukuri nikmat Allah. Syukur merupakan sarana untuk memelihara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana, hati yang bersyukur akan memperkuat dan memantapkan kebaikan yang belum ada. Orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperolehnya sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang pandai bersyukur akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat-lipat. Sikap Nabi Sulaiman alaihi salam pada waktu menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sikap yang harus dicontoh dan dijadikan suri teladan oleh setiap kaum muslimin. Berdoa dan bersyukurlah kepada Allah setiap mendapatkan nikmatnya, dan tidak bersikap mengingkari nikmatnya. 3. Doa Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai pembuka rezeki. Rezeki yang berkah akan membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain yang menerimanya. Seperti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang mau bersyukur. Semakin digunakan untuk kebaikan, rezeki yang didapat akan semakin bertambah. Maka, rezeki yang halal dan berkah adalah hal yang harus selalu kita upayakan. Pintu berkah dari langit dan bumi yang dimaksud adalah kebaikan yang didapatkan dari langit, yaitu ada hujan. Sedangkan kebaikan dari bumi ada tumbuh-tumbuhan, hewan ternak mereka dalam kehidupan paling subur, kesejahteraan lahir batin, rezeki yang melimpah tanpa kelelahan, kesusahan, kelebihan dan kesulitan. 4. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menundukkan wanita.
Diketahui Nabi Sulaiman alaihi salam diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjinakkan jin dan hewan apalagi hanya seorang wanita. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sulaiman pernah berkata, "Malam ini aku akan berkeliling mengunjungi 70 perempuan, tiap perempuan kelak akan melahirkan seorang anak yang kelak akan berperang di jalan Allah." Sulaiman ditegur malaikat. "Katakanlah, insya Allah." Sulaiman tanpa mengucapkan insya Allah mengunjungi 70 perempuan itu, dan ternyata tidak seorang pun di antara wanita-wanita itu yang melahirkan anak, kecuali seorang wanita yang melahirkan seorang setengah manusia. Demi Allah yang nyawaku ada di tangannya. Seandainya Sulaiman mengucapkan kata insya Allah niscaya ia tidak gagal dan akan tercapai hajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Rezeki sebagai karunia ataupun pemberian yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya yang bermanfaat untuk kehidupannya. Di sisi lain, Al-Quran seringkali mengaitkan rezeki dengan kasih sayang, rahmah, keutamaan atau karunia. Rezeki dalam kategori umum adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini khususnya adalah manusia. Contohnya seperti rumah, harta, kesehatan, kendaraan, dan masih banyak lainnya, baik yang didapatkan secara baik, halal, ataupun buruk, haram. Mereka yang mendapatkan rezeki umum ini tak terbatas pada umat muslim saja, melainkan seluruh makhluk khususnya manusia, baik itu muslim, ataupun mereka yang kafir. Banyak atau sedikitnya pemberian rezeki umum tidak menunjukkan kemuliaan dari seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, semua kemuliaan dari seorang hamba di hadapan Allah terletak pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak serta sedikit rezeki duniawi merupakan ujian semata, dan bukanlah standar dari kecintaan Allah kepada hambanya. Itulah beberapa bacaan doa Nabi Sulaiman alaihi salam, untuk memohon kekayaan hingga menundukkan para wanita. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.